Kembali dengan saya Muhammad Lubis sebagai dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola Data dan Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas mengenai proses-proses dalam tata kelola data. Ya, jadi overview terkait dengan proses tersebut. Tentunya kita sudah mempelajari banyak hal ya dalam proses tata kelola teknologi informasi yang fokus pada level eksekutif dan juga pada level manajerial ya, di mana pada level eksekutif itu melibatkan dua domain, yaitu penyelarasan strategi bisnis dan teknologi informasi, kemudian proses delivery ya atau penyampaian ya nilai-nilai yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan retention ya ataupun loyalitas dari customer. Jadi delivering IT value, kemudian dua hal tersebut menjadi dasar ya action plan ataupun perencanaan yang coba untuk dieksekusi diimplementasikan melalui proses yang berkelanjutan ya, ada proses perbaikan, ada proses koreksi dan seterusnya. Nah, itu diwujudkan menjadi tiga domain utama, yaitu manajemen risiko ya, yang melihat ke depannya ya, apa yang harus dicegah, apa harus dipersiapkan, apa yang harus dipertimbangkan, kemudian terkait dengan alokasi sumber daya yang dimiliki ya, sehingga bisa optimal dalam proses kerjanya, dan yang terakhir terkait dengan performansi ya, di mana kita mengukur kemudian mengatur agar performansi itu bisa sesuai dengan yang diharapkan sehingga tujuan yang ingin dicapai juga bisa terlaksana dengan baik. Oke, kita masuk ke materi data governance ya. Jadi data governance itu adalah proses atur ya availabilitas, ketersediaan, kemudian usability ya, kegunaan, kemudian integritas ya, ketangguhan dan juga keamanan ya dari data dalam sistem perusahaan atau enterprise berdasarkan standar data internal dan juga kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan untuk mengontrol penggunaannya. Nah, kontrol ini bisa dalam 4 mekanisme ya. Kontrol yang bersifat pencegahan, ya jangan sampai terjadi penyalahgunaan. Kontrol yang bersifat pendeteksian, ya yang terkait dengan melihat di mana kesalahan itu terjadi dan kemudian secara cepat bisa melakukan proses mitigasi atau meminimalkan agar jangan kesalahan itu terus berlangsung. Kemudian kontrol yang sifatnya direktif ya, yaitu mengarahkan ya di awal sehingga pihak-pihak yang relevan tahu mana yang harus dilakukan, mana yang tidak, dan yang terakhir kontrol yang sifatnya korektif ya, memperbaiki ya ketika kerusakan itu sudah terjadi, kesalahan itu terjadi, maka ada kebijakan-kebijakan yang sifatnya memperbaiki ya, sehingga data yang didapat itu tidak benar-benar korup, tidak benar-benar rusak, jadi tetap bisa dimanfaatkan. Nah, itu yang harus dipertimbangkan dan juga harus dipikirkan ya, jadi terkait dengan kontrol ya, aturan, karena aturan itulah yang menjadi dasar dari tata kelola ya. Jadi aturan-aturan itu terkait erat dengan kepatuhan compliance ya. Jadi suatu aturan ketika sudah diterapkan, maka mau tidak mau itu menjadi dasar basis bagaimana kita melaksanakan keseharian atau aktivitas ya. Nah, proses-proses itu ada kumpulan dari aktivitas, dan aktivitas pasti akan berdasarkan kepada aturan-aturan yang ada ya. Jadi compliance itu menjadi kata kunci ataupun critical success factor dari kesuksesan suatu tata kelola yang ada, baik dari sisi teknologi informasi ataupun yang lebih teknis ya dari sisi data. Kemudian kenapa data governance ya, tata kelola data itu menjadi sangat penting ya bagi organisasi. Nah, sekarang ini organisasi itu menyimpan ya bertonton data-data yang sensitif ya.
terus kemudian data-data yang deregulated ya, yang ada aturan-aturan yang baku, ada aturan-aturan yang komprehensif, aturan-aturan yang mengikatnya, dan juga data-data yang sifatnya mission critical ya, ada strategic value-nya ya, di mana ya tentunya kita tidak expose ya, makanya dalam banyak kasus ketika suatu proyek itu berlangsung maka pihak-pihak yang terlibat itu mau tidak mau harus menandatangani perjanjian non disclosure ya, agreement, di mana dia tidak boleh menyampaikan atau mengekspos ya data-data atau hal-hal yang terkait dengan proyek-proyek tersebut ya. Dan ini disebabkan ya strategic value yang ada pada data atau informasi di dalamnya. Karena bisa saja itu merugikan ya pelaksanaan ketika diketahui oleh kompetitor. Itu juga bisa saja disalahpahami oleh mereka-mereka karena tidak bisa melihat bigger picture-nya dan sebagainya. Jadi ada kerahasiaan di dalamnya. Nah, supaya pelaksanaan ini tidak menyimpang, makanya perlu ada juga kepatuhan ya, baik secara kenegaraan ya, patuh kepada undang-undang yang berlaku, kemudian patuh kepada aturan-aturan dari asosiasi ya atau industri yang relevan, dan juga kepatuhan kepada internal proses yang ada ya dalam proses audit dan sebagainya. Nah, selain itu sesungguhnya bukan hanya sekedar data-data yang sensitif ya, tapi ada juga data-data yang sifatnya secret ya, orang perorangan yang hanya boleh mengaksesnya karena dikhawatirkan bisa menimbulkan dampak yang tidak baik. Kemudian ada juga data yang sifatnya konfidensial ya, karena tadi terkait dengan strategik. Jadi ada tipe-tipe data yang banyak ya, yang mau tidak mau itu harus diatur sedemikian rupa ya. Pihak ini bisa mengakses, pihak ini tidak bisa mengakses, hanya bisa diakses pada masa-masa tertentu ya, hanya bisa diakses porsi-porsinya ya, hanya bisa diakses ketika kita telah memenuhi suatu hal dan sebagainya. Nah, kompleksitas itulah yang membuat perlu ada proses tata kelola yang baik, terutama terkait dengan data, agar mencegah jangan sampai misrepresentasi ya, kemudian misinformasi atau misinterpretasi ataupun hal-hal yang lainnya yang bisa berakibat kepada hal-hal yang buruk ya, seperti misalnya turun performa atau kemudian pembatalan kontrak dan sebagainya. Nah, apalagi data tersebut semakin lama semakin banyak ya setelah kompleksitas itu terjadi. Di satu sisi juga ada jumlah ya atau kumpulan-kumpulan data yang bertambah setiap proses itu terjadi ya, dari bulan ke bulan, tahun ke tahun ya, bahkan dalam banyak kasus dekade ke dekade ya, di mana 10 tahunan itu menjadi data historis yang digunakan juga untuk membaca pola-pola yang ada pada internal ataupun dalam eksternal. Nah, oleh sebab itu harus ada suatu mekanisme yang bisa membaca insight ya ataupun pandangan-pandangan yang meaningful ya, yang bermakna dari data tersebut ya, yaitu polanya, yaitu apa namanya, karakternya ya, sehingga kita bisa memprediksi, kita bisa meramalkan berdasarkan basis data tadi apa yang akan terjadi ke depannya ya. Jadi jangan sampai melihatnya langsung terus kemudian tidak ada persiapan dan lain sebagainya, sehingga ya opportunity, peluang-peluang itu akhirnya tidak bisa dicapai atau didapatkan, ataupun bahkan dalam banyak kasus akhirnya tidak ada arah yang jelas gitu. Jadi let it flow saja. Nah, makanya tata kelola data itu bukan hanya sekedar ya you execute the plan, tapi juga kita mempersiapkan ya, dan juga try to see the opportunity yang ada di dalamnya. Di mana itu terkait dengan leveraging ya. Jadi data itu akhirnya menjadi sesuatu yang terintegrasi dengan bisnis. Bisnis nggak akan bisa jalan tanpa informasi. Dan informasi hanya bisa didapat melalui data. Dan data itu harus bisa menyuarakannya ya, informasi-informasi tersebut atau hal-hal yang meaningful. Kenapa? Karena sekarang juga informasi ada di mana-mana gitu, tapi nggak semua informasi itu penting bagi perusahaan ya, bagi organisasi ya, bagi diri kita sendiri gitu. Ada banyak informasi, bahkan kita terjadi information overload ya, sehingga susah bagi kita untuk ngefilter mana nih informasi yang perlu, karena sesungguhnya kita nggak bisa mengcapture seluruh informasi. Nah, oleh sebab itu harus ada prioritas, harus ada
target, ya harus ada sasaran. Ini informasi mana yang mau kita ketahui, informasi yang relevan yang bagaimana, yang related yang bagaimana. Nah, ini alasan ya, karena perubahan, keperluan, kebutuhan ya, untuk gerak cepat, gerak fleksibel, ya maka perlu ada tata kelola yang baik. Dan ketika kita ngomongin tata kelola yang baik, maka ya tujuan-tujuan atau sasaran-sasarannya juga tidak strict ataupun strict ya, baku atau kaku. Ada fleksibilitas di sana, ada dinamika di sana. Contoh misalnya kita nggak bisa serta-merta mengatakan bahwa reduce cost itu adalah hal yang harus dilakukan oleh perusahaan gitu. Dalam banyak kasus perusahaan mau tidak mau harus invest gitu. Ya bahasanya bukan waste the money ya, tapi investasi gitu. Kenapa? Karena tujuan jangka panjang. Ya jangan sampai kasus-kasus seperti misalnya kecelakaan Boeing 737 Max itu kembali terjadi ya, di mana perusahaan berpikir untuk mereduce cost, tapi yang terjadi adalah apa? Ya terjadi adalah kecelakaan dua kali ya. Perusahaan menolak ketika rancangan mereka baru, ya kemudian seharusnya dilakukan proses simulasi untuk melihat apakah rancangan baru tersebut tepat ya dalam realisasinya, dalam eksekusinya. Alih-alih simulasi itu dilakukan yang perlu testing berkali-kali, mereka lebih memilih untuk mengedepankan teknologi. Gitu. Teknologi memang dijadikan sebagai solusi ya untuk reduce cost gitu, karena dia bisa otomatis, bisa integrasi, bisa personalisasi, bisa customisasi, ya, bisa macam-macam gitu. Tapi yang terjadi apa? Sensor ataupun teknologi yang diterapkan tersebut ternyata dalam prakteknya akhirnya menjadi bumerang ya, di mana sistem yang inbuilt tadi, operating system yang inbuilt tadi secara otomatis akhirnya mengambil alih suatu sikap, suatu apa namanya, satu jawaban ya, yang ternyata dalam kasus tersebut tidak tepat ya. Jadi ketika kondisi angin yang seharusnya sudah pas, tapi kemudian sistem atau sensor membaca itu tidak tepat, kemudian mengambil alih, akhirnya kecelakaan itu terjadi. Dan itu bisa saja terjadi. Makanya kita tidak bisa depend solely hanya kepada teknologi. Teknologi itu bisa memberikan atau bisa mempresentasikan informasi yang salah, wrong information gitu. Walaupun datanya itu benar gitu, tapi harus diletakkan dalam konteks, karena bisa saja misalnya posisi pengambilannya, perspektif pengambilannya salah ya, atau representasinya tidak benar dan sebagainya. Dan itu yang harus menjadi perhatian kita. Jadi bukan hanya sekedar mekanismenya itu sudah benar, prosesnya benar, maka hasil kita benar, sumbernya pun harus valid gitu. Apakah valid sudah cukup? Tidak. Sumbernya pun harus kredibel. Sumbernya pun harus representatif. Ada banyak faktor-faktor yang harus kita lihat dari input ataupun sumber data tersebut. Karena kalau tidak, ya maka ya teknologi itu akan menghasilkan jawaban atau solusi yang useless juga gitu. Tidak benar-benar representatif, tidak benar-benar akurat. Dan itu yang harus kita pahami secara bersama. Kemudian ini struktur dari Prisma ya, di mana analisa itu analitik ya. Sekarang ada nama baru ya, tapi pada akarnya sih adalah proses analisa ya. Tetapi ketika kita ngomongin analitik, berarti dia hanya fokus ke subsetnya, yaitu proses untuk meramal atau memprediksi ya, dengan mengutilisasi ya informasi-informasi yang ada atau data-data yang ada di perusahaan. Nah, di bawahnya itu ada data warehousing ya, business intelligence, ini terkait dengan penyimpanan data dan juga terkait dengan bagaimana cara kita mengekstrak ya data-data yang ada atau data-data yang disimpan tersebut, kemudian kita transform ya, kita ubah, kemudian kita tampilkan. Kemudian ada juga reference and master data, ini indexing atau rujukan ya, untuk mudah melihat secara garis besarnya. Nah, nanti tinggal kalau perlu informasi lebih lanjut ya detail gitu ya. Bisa mengaksesnya, kemudian mendapatkan jawaban yang lebih detail. Jadi gampang ya, tersajikan dengan mudah dan bisa dilihat dengan baik. Kemudian ada juga dokumen dan konten, kemudian data integration, ya bagaimana mengintegrasi data dan juga interoperability-nya. Bisa dimanfaatkan di semua device, bisa dimanfaatkan di semua unit ya. Jadi perbedaan-perbedaan itu tidak menjadi suatu permasalahan lagi. Kemudian keamanan datanya, kemudian operasi dan juga penyimpanan data tadi ya. Ini mirip dengan warehousing, bedanya dalam warehousing itu biasanya sudah
idle ya datanya, atau bisa dikatakan sebagai aset. Tapi dalam storage ini datanya itu dimanfaatkan atau diutilisasi dalam operasional sehari-hari. Jadi ini bisa dikatakan sebagai resource. Ya, bedanya tadi kalau aset itu adalah sesuatu yang sifatnya idle ya, dan dia itu cenderungnya dimanfaatkan keidlannya itu sebagai boosting performance, misalnya boosting reputasi ya, boosting reputasi atau boosting popularitas ya dan lain sebagainya, sehingga dia dianggap sebagai kewahan atau kepopuleran. Sementara kalau storage ini lebih kepada performansi ya, kemudahan-kemudahan untuk mengakses data yang memang diperlukan dalam daily routine atau daily activity. Kemudian cara ngemodelnya dan mendesainnya sehingga lebih mudah ya, dari strukturnya, dari relationship hubungan antara data ya, terus kemudian juga karakter data, formattingnya ya, terus kemudian jumlah fil-fil yang ada di dalamnya ya, sifat-sifat yang akan dikenakan kepada data tersebut ya, dan bagaimana kita memproteksi data tersebut atau menjaga data tersebut, serta bagaimana membagikannya ke yang lain sehingga tidak tumpang tindih ya antara satu dengan yang lainnya. Kemudian data arsitektur ya, data quality dan metadata ya. Metadata data tentang data atau informasi tentang data. Kualitas data itu terkait dengan sifat datanya, apakah akurat, timeliness, complete, dan lain sebagainya. Arsitektur ya, fondasi dari data tersebut ya, atau requirement dari data tersebut. Oke, apa